Peta geologi merupakan peta yang menampilkan informasi tentang jenis batuan, struktur geologi, dan sejarah geologi suatu daerah. Daerah yang kami pilih merupakan daerah Kota Baru di Kalimantan Selatan. Peta ini dibuat berdasarkan hasil dari observasi lapangan, terus pengamatan batuan, analisis laboratorium, serta interpretasi geologis. Dalam peta geologi Kota Baru terdapat beberapa informasi, di antaranya seperti formasi Dahor, Warukin, Berai, Pamaluan, Tanjung, Harian, Manunggul, Pitap, dan Aluvial. Yang pertama, formasi Dahor. Formasi Dahor itu terendap di lingkungan Paralis, terus ketebalannya sekitar 750 meter. Di dalam formasi Dahor berumur Pliocene sampai Pliocene dengan ciri-ciri litologinya serupa dengan disebut formasi Kampung Baru. Terus terletak tidak selaras dengan formasi Warukin. Litologinya batu pasir yang mudah hancur, bersisipan dengan lempung, lignit, limonit, kerakal, kuarsa, asap, dan basal. Terus yang kedua, formasi Warukin. Satuan ini terendapkan di lingkungan litoral hingga Paralis, terus tebalnya sekitar 250 sampai 750 meter. Terus litologinya perselingan batu pasir kuarsa dan batu lempung bersisipan serpih, batu bara dan batu gamping. Batu pasir dan batu lempung mengandung konkresi besi. Terus berumur Miocene tengah sampai Miocene akhir. Yang ketiga, ada formasi Berai. Formasi Berai itu berada di lingkungan pengendapan neritik, terus tebal satuannya antara 500 sampai 1500 meter. Terus litologinya batu gamping bioplastik setempat berselingan dengan napal dan batu pasir, mengandung bintal rijang, terus berumur Oligocene sampai Miocene awal. Keempat, ada formasi Pamaluan. Nah, kalau formasi Pamaluan itu tebalnya sekitar 500 sampai 700 meter, terus berumur pada Oligocene sampai Miocene awal juga, sama kayak formasi Berai tadi. Terus lingkungan pengendapannya di neritik juga. Terus habis itu litologi perselingan batu pasir dan batu lempung dengan sisipan batu gamping. Yang kelima, ada formasi Tanjung. Kalau untuk formasi Tanjung ini, dia pengendapannya di fluviatil pada bagian bawah, terus pada bagian atas dia beralih ke delta. Berumur Eocene, terus tebalnya sekitar 1500 meter. Terus untuk litologinya, perselingan konglomerat, batu pasir dan batu lempung dengan sisipan serpih, batu bara dan batu gamping. Bagian bawah terdiri dari konglomerat dan batu pasir dengan sisipan batu lempung, serpih dan batu bara. Sedangkan bagian atas terdiri dari batu pasir dan batu lempung dengan sisipan batu gamping. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu formasi Haruyan. Formasi Haruyan ini memiliki tebal kisaran 1250 meter. Terus untuk litologinya lava basal, terus breksi aneka bahan dan kuh. Komponen breksinya terdiri atas basal, rijang, batu lanau, dan griwek. Terus habis itu yang ke-7 ada formasi Manunggul. Jadi formasi Manunggul ini dia dibagi menjadi bagian fesis, spesies sedimen, dan fesis gunung api. Terus formasi Manunggul ini dia terendap di lingkungan yang laut dangkal dan diduga berumur kapur atas. Terus untuk litologinya sendiri, dia terdiri dari konglomerat dan batu pasir, terus bagian bawahnya terdiri atas konglomerat, aneka bahan, terus komponen dari konglomerat itu terdiri dari basal, terus batuan silikaan, terus habis itu batu lanau, serpi merah, kuarsa, diabas, gabbro, dan batu gamping, orbitolina. Terus yang ke-8 ada yang namanya formasi Pitap. Formasi Pitap itu dia memiliki ketebalan sekitar 1000 sampai 1500 meter. Terus umurnya kapur akhir, terus dia diendapkan di lingkungan laut dangkal juga sama seperti formasi Manunggul tadi. Terus untuk litologinya perselingan konglomerat, batu pasir wek, batu pasir sel, dan batu lanan bersisipan dengan batu gamping, breksi aneka bahan, batu lempung, konglomerat, dan basal. Terus konglomeratnya ini umumnya berlapis baik, komponennya terdiri dari basal, terus batu lempung, ultrafamik, rijang, batu gamping, gabbro, diabas, menghalus ke arah atas. Terus yang terakhir ada formasi Aluvium. Dia terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, lanau, lempung, dan lumpur, terdapat sebagai endapan sungai, rawa, dan pantai. Di masa era terdapat peta geologi Kota Baru, yaitu Kenozoikum Kenozonik. Kenozoikum Kenozonik terbagi menjadi dua, yaitu Quarter Quaternary dan Tertiary Quaternary. Quarter Quaternary yaitu lokasi di peta, misal sepanjang pesisir, dataran rendah, aluvial sungai, delta, dan rawa-rawa. Ada juga warna di peta, kuning muda, krim, dan biru muda, atau area dataran banjir dan pantai. Quaternary yaitu ada jenis-jenisnya.
1. Cal Alluvium Quarter. 2. QT Teras Sungai Quarter. 3. UPI Endapan Gambut atau Rawa. Jadi, Cal Alluvium Quarter itu seperti material, lingkungan, dan sifat. Terus QT Teras Sungai Quarter itu material dan terbentuk atau berbentuk. Kalau UPI Endapan Gambut atau Rawa itu materialnya seperti gambut, lumpur organik, dan lingkungannya rawa, pesisir, datar rendah, dan yaitu bisa di dekat pantai. Kalau Alluvium Quarter itu ada material, lingkungan, dan sifat. Materialnya itu pasir, lanau, lempung, dan kerikil. Kalau lingkungannya sungai, dataran banjir, dan kaki bukit. Kalau sifatnya sangat mudah, belum mengeras atau longgar. Dan kalau QT Teras Sungai Quarter itu materialnya itu pasir campur, kerikil, konglomerat longgar, dan terbentuk oleh pegangan sungai dan potongan lembah. Kalau OP Endapan Gambut atau Rawa itu materialnya gambut dan lumpur organik. Kalau lingkungannya itu rawa, pesisir, dataran rendah yang bisa terjadi di dekat-dekat pantai atau laut gitu. Tersier-tertiari itu lokasi di peta itu bagian tengah tenggara, pulau laut, dan lereng-lereng bukit, atau bisa juga beberapa kantong formasi tua di utara. Dan kalau misal warnanya itu hijau muda, hijau tua, jingga, atau merah bata, tergantung formasinya juga sih. Formasi sedimen tersier itu juga bisa disebut neogen dan paleogen. Peta itu menunjukkan beberapa formasi batuan sedimen yang merupakan bagian dari tersier. Batu pasir tersier, napal dan batu lempung tersier, batu gamping atau korbanat tersier, dan batu bara Mesozoikum Mesozoik. Dalam peta Kota Baru, satuan Mesozoikum muncul sebagai batuan beku, metamorf, dan sedimen tua berwarna gelap atau kontras, seperti hijau tua, merah, dan biru tua, yang mewakili formasi batuan berumur Trias, Jura, dan Kapur. Berikut penjelasannya, seperti Kapur Cretaceous. Lokasi pada peta menunjukkan terlihat terutama di barat laut lembar peta di dataran Kalimantan. Biasanya dilembagakan sebagai warna hijau gelap atau hijau kebiruan dan pola tertentu, tergantung legendanya. Karakter batuannya yaitu dominan batuan beku intrusif, misalnya kayak diorit, granodiorit, dan sebagian batuan sedimen laut dalam. Dan terdapat juga zona ophioloid atau ultramafic yang juga berasosiasi dengan umur kapur. Ciri umumnya yaitu telah mengalami deformasi kuat atau sebagai lipatan sesar. Merupakan batuan dasar, spesimen pembentuk struktur geologi Kalimantan bagian Tenggara. Interpretasinya yaitu pada masa Kapur, wilayah ini merupakan bagian dari busur magmatik, dan lingkungan laut dalam yang kemudian terangkat. Jurasik, lokasi pada petanya itu tidak luas, namun muncul sebagai sebagian dari kompleks batuan metamorf atau beku tua di bagian barat peta. Sering terwakili oleh batuan berwarna biru gelap, batuan metamorf tingkat rendah seperti sekis filit kuarsit, batuan beku mafik, dan strukturnya sangat kompleks akibat aktivitas tektonik purba.
dan juga mewakili serpihan kerak samudra dan busur pulau kuno zaman Jura. Interpretasinya yaitu wilayah ini pada zaman Jura berada dalam zona subduksi samudra, yaitu menghasilkan batuan metamorf dan vulkanik dan tirais. Lokasi pada petanya itu biasanya berada berdampingan dengan satuan Jura sebagai bagian dari kompleks batuan tua, dan juga ditampilkan dengan warna merah tua seperti kecoklatan gelap dalam legenda karakter batuannya. Batuan sedimen marin dalam yaitu seperti serpih, batu pasir tua, batu lumpur, batuan beku, mafic ultramafic, yang merupakan sebagian dari sistem ophiolite. Sebagian telah termetamorfosis ringan. Ciri umumnya yaitu bisa juga kayak merupakan batuan tertua dalam peta Kota Baru, sering menjadi basement bagi satuan yang lebih muda, dan juga interpretasinya yaitu pada zaman Trias, daerah ini merupakan bagian dari cengkungan laut dalam purba yang kemudian menjadi dasar tektonik Pulau Kalimantan Tenggara. B. Jura Jurassic. Lokasi pada peta tidak luas, namun muncul sebagai sebagian dari kompleks batuan metamorf atau beketua di bagian barat peta. Sering terwakili oleh batuan berwarna biru gelap atau hijau tua dengan simbol J. Karakter batuannya, batuan metamorf tingkat rendah menengah, sekis, filit, quartzit, batuan beku, mafik, gabbro, basalt yang telah termetamorfosis. Ciri umumnya, struktur sangat kompleks akibat aktivitas tektonik purba, mewakili serpihan kerak samudra dan busur pulau kuno zaman Jura. Interpretasi, wilayah ini pada zaman Jura berada dalam zona subduksi samudra, menghasilkan batuan metamorf dan vulkanik. C. Trias Triasik. Lokasi pada peta biasanya berada berdampingan dengan satuan Jura sebagai bagian dari kompleks batuan tua, ditampilkan dengan warna merah tua atau coklat gelap dalam legenda. Karakter batuannya, batuan sedimen marin dalam, serpih, batu pasir tua, batu lumpur, batuan beku mafik ultramafik yang merupakan bagian dari sistem ophiolite. Sebagian telah termetamorfosis ringan. Ciri umum, merupakan batuan tertua dalam peta Kota Baru, sering menjadi basement bagian satu yang lebih muda. Interpretasi, pada zaman Trias, daerah ini merupakan bagian dari cekungan laut dalam purba yang kemudian menjadi dasar tektonik Pulau Kalimantan Tenggara. Struktur dan tektonika. Struktur geologi yang terdapat di lembar Kota Baru adalah lipatan dan sesar. Sumbu lipatan umumnya berarah barat daya timur laut dan utara selatan, dan sejajar dengan arah sesar normal, sedangkan sesar mendatar umumnya berarah barat laut tenggara dan barat daya timur laut. Kegiatan tektonik daerah ini diduga berlangsung sejak zaman Jura. Ia mengakibatkan bercampurnya batuan ultramafik (MUB), batuan bancuh (MB), sekis gamet ambifolit (MM), dan batu pasir tersekian (MR). Genang laut dan kegiatan gunung api terjadi pada kapur akhir bagian bawah yang menghasilkan formasi Pitap (KSP), formasi Manunggul (KM), formasi Haruyan (KVH), dan formasi Paau KFP. Pada kapur akhir bagian atas terjadi kegiatan magma yang menghasilkan terobosan dioret (KDI). Dioret ini menerobos batuan alas formasi Pitap dan batuan-batuan yang lebih tua. Pengangkatan dan pendataran terjadi pada awal Paleosen-Eosin yang diikuti pengendapan formasi Tanjung TET bagian bawah, sedangkan bagian atas formasi ini terbentuk saat genang laut. Paparan karbonat formasi Bray TOMB terbentuk dalam kondisi genang laut pada awal Oligosen-Miosen, bersamaan dengan pengendapan klasika formasi Pamaluan TOMP. Pada Miosen tengah terjadi susut laut dan bersamaan dengan pengendapan formasi Warukin TMW. Dalam suasana darat, kegiatan tektonik ini terjadi
lagi pada Miosin akhir yang memisahkan cekungan barito dan cekungan pasir. Pada akhir Miosin akhir, batuan-batuan pra-tersier dan tersier terlipat kuat dan terbesarkan. Pada Pliocenozoin berlangsung pada pendataran dan pengendapan formasi Dahor (TQD) pada Pliocene dan kemudian diikuti pengendapan Aluvium QE.